Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yang sangat penting untuk teman-teman sekalian. Khususnya untuk teman-teman yang akan menghadapi analog switch off tahap pertama pada 30 April 2022 mendatang. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya ah, migrasi siaran ini tentunya berdampak positif untuk kita semuanya, para penikmat siaran televisi, kayak gitu. Mengingat analog switch off ini akan menghasilkan gambar yang jernih untuk TV digital kita dan juga tersedianya fitur mitigasi bencana. Tentunya ini akan membantu kita. Mengingat Indonesia itu rawan bencana, oleh karena itu butuh sekali fitur mitigasi bencana supaya meminimalisir korban jiwa yang berjatuhan. Selain gambar jernih, adanya mitigasi bencana, fitur mitigasi bencana, juga ada controlling untuk anak-anak ya. Untuk konten-konten yang seharusnya tidak untuk anak bisa di-lock ataupun diberi sandi supaya anak-anak tidak bisa mengakses konten tersebut gitu teman-teman. Jadi itu salah satu atau salah tiga kelebihan menggunakan ataupun migrasi siaran digital teman-teman sekalian. Adapun resiko yang terjadi jika teman-teman membeli set-top box secara mendadak saat analog switch off berlangsung. Yang pertama adalah literasi penggunaan perangkat yang minim pada masyarakat sehingga banyak kebingungan dan berakibat pada tidak berfungsinya alat yang sudah dibeli. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada beberapa macam decoder set-top box yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah DVB-T2, yaitu decoder untuk menerima siaran digital. Yang kedua adalah DVB-C atau decoder untuk menerima siaran kabel atau TV kabel. Yang ketiga, DVB-S atau decoder set-top box untuk menerima siaran satelit ataupun parabola. Yang keempat, adanya decoder set-top box IPTV atau Internet Protocol Television. Ini untuk live streaming siaran televisi menggunakan jaringan internet. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi, karena Indonesia ini mau bermigrasi ke siaran digital, maka decoder yang dibutuhkan adalah DVB-T2 atau terestrial. Ya, ini yang akan menerima siaran digital teman-teman sekalian. Jika teman-teman gagal paham terkait dengan decoder set-top box ini, maka nanti bisa terjadi salah pembelian itu sehingga tidak bisa menerima siaran digital teman-teman sekalian. Nah, ini yang perlu teman-teman antisipasi jika membeli set-top box secara mendadak saat analog switch off berlangsung. Karena apa? Ketika tidak TV kita tidak mendukung siaran digital, kita membeli set-top box tetapi salah pembeliannya, maka berdampak tidak bisa menerima siaran digital. Gitu teman-teman sekalian. Ini informasi yang sangat penting supaya teman-teman tidak keliru ataupun salah dalam pembelian decoder set-top box gitu. Yang perlu teman-teman beli adalah decoder set-top box untuk siaran digital ya, atau DVB-T2 teman-teman sekalian. Yang kedua, keterjangkauan sinyal. Ya, ini karena masih ada sebagian wilayah yang blank spot atau tidak terjangkau oleh sinyal siaran digital teman-teman sekalian. Jadi, untuk teman-teman yang tidak terjangkau oleh sinyal siaran digital, maka teman-teman tidak perlu untuk mengikuti analog switch off ataupun berganti ke digital, siaran digital, ataupun teman-teman tidak usah memberi set-top box DVB-T2 teman-teman sekalian. Ya, karena di wilayah blank spot juga tidak akan terjadi analog switch off gitu teman-teman. Nah, ini berlaku untuk daerah 3T ya, terdalam, terluar, dan juga terjauh gitu teman-teman sekalian. Nah, ini jaringannya belum terjangkau, maka pemerintah akan berusaha untuk menjangkau sampai ke
daerah perbatasan atau 3T tersebut teman-teman sekalian. Nah gitu. Jadi saya sarankan di daerah ini menggunakan DVB-S ataupun menggunakan satelit parabola supaya bisa tetap menerima siaran televisi teman-teman sekalian. Jadi nggak usah ikut untuk bermigrasi siaran ke digital teman-teman sekalian karena sinyal pun tidak terjangkau kayak gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan satelit atau parabola ini bisa terjangkau. Yang ketiga membutuhkan perangkat lebih. Ini yang sangat krusial teman-teman yang menjadi garis bawah untuk kita semuanya. Membutuhkan perangkat tambahan semisal set-top box untuk TV analog. Kalau membelinya itu mendadak saat terjadi analog switch off itu akan kelangkaan set-top box ataupun TV digital teman-teman sekalian. Pada bulan Maret saja, pembelian set-top box dan TV digital itu meningkat tajam dari 40% sampai 60% pembelian. Nah, gitu teman-teman. Apalagi mendekati analog switch off atau saat analog switch off berlangsung. Bisa jadi ketersediaan dari set-top box ataupun TV digital itu bisa langka teman-teman sekalian. Ini yang dikhawatirkan. Mengingat banyak sekali kebiasaan dari kita yang sukanya itu di akhir-akhir atau membelinya itu di akhir-akhir saat analog switch off berlangsung. Nah, jika kita tidak bisa mendapatkan TV digital ataupun set-top box DVB-T2, maka kita juga tidak bisa menikmati siaran TV digital. Adapun untuk teman-teman ataupun rekan-rekan kita yang kurang mampu, maka jangan khawatir karena akan mendapatkan bantuan dari pemerintah lewat data kesejahteraan Kementerian Sosial. Teman-teman sekalian akan mendapatkan bantuan dari pemerintah set-top box-nya yang terdaftar pada DTKS tersebut ya. Jadi perangkat tambahan ini sangat penting teman-teman sekalian. Dan juga remote juga akan bertambah teman-teman, ada remote untuk TV dan juga untuk set-top box. Yaitu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.